Wali Songo dan nama-namanya kalian harus tahu, super lengkap. Wali Songo, lebih dikenal sebagai Wali Songo, Jawa, Wali Songo, 9 wali, orang yang dipercaya, adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Pembentukan Majelis Dakwah Wali Songo diperkirakan terjadi antara tahun-tahun 1250 sampai tahun 1404 oleh sultan-sultan yang berkuasa dalam penyebaran agama Islam di suatu negara ke negara lain. Biasanya terdiri dari 9 anggota Majelis Dakwah Wali Songo segera bergerak ke wilayah India, Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia dan Indonesia. Berita ini tertulis dalam kitab Kanzulahum dari Ibnu Batutah, lalu dilanjutkan oleh Sunan Gresik dan sekarang tersimpan dalam Museum Istana Turki Istanbul. Perjalanan periode selanjutnya untuk berdakwah di Pulau Jawa pada tahun 1404 dipimpin oleh Sunan Gresik sebagai misionaris utusan Kesultanan Utsmaniyah dari Istanbul, Turki, tentu membawa misi dalam penyebaran agama Islam dan mencari simpati juga dukungan atas peperangan saudara yang terjadi di negaranya dengan mendatangi wilayah kerajaan Majapahit kala itu rajanya Baginda Prabu Wikramawardhana sebagai kekuatan terbesar di Asia Tenggara pada zamannya. Setiap anggota Wali Sanga saling dikaitkan dengan gelar Sunan dalam bahasa Jawa, konteks ini berarti terhormat. Sebagian besar wali juga dijuluki Raden selama hidup mereka, karena mereka keturunan ningrat. Lihat bagian, gaya dan gelar, Kesultanan Yogyakarta untuk penjelasan tentang istilah bangsawan Jawa. Makam Punden, para wali dihormati oleh masyarakat Jawa sebagai lokasi ziarah di Jawa sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih atas manfaat dan syafaat yang mereka amalkan pada masa hidupnya. Dalam tradisi Jawa makam memiliki istilah punden. Arti Wali Sanga. Ada beberapa pendapat mengenai arti Wali Sanga. Pertama adalah wali yang 9, yang menandakan jumlah wali yang berjumlah 9, atau sanga dalam bahasa Jawa. Pendapat lain menyebutkan bahwa kata sanga berasal dari kata sana yang dalam bahasa Arab berarti mulia. Pendapat lainnya lagi menyebut kata sana berasal dari bahasa Jawa, yang berarti tempat. Pendapat lain yang mengatakan bahwa Wali Sanga adalah sebuah majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1404 Masehi, 808 Hijriah. 3. Para Wali Sanga adalah pembaharu masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka dapat ditemui dalam beragam bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, hingga pemerintahan. Konsep Wali Sanga atau Wali 9 dalam kosmologi Islam, sumber utamanya dapat dilacak pada konsep kewalian yang secara umum oleh kalangan penganut sufisme diyakini meliputi 9 tingkat kewalian. Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi atau Ibnu Arabi dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah memaparkan tentang 9 tingkat kewalian dengan tugas masing-masing sesuai kewilayahan. Kesembilan tingkat kewalian itu, 1. Wali Aktab atau Wali Kutub, yaitu pemimpin dan penguasa para wali di seluruh alam semesta. 2. Wali Aimah, yaitu pembantu Wali Aktab dan menggantikan kedudukannya jika wafat. 3. Wali Autat, yaitu wali penjaga 4 penjuru mata angin. 4. Wali Abdal, yaitu wali penjaga 7 musim. 5. Wali Nukabah, yaitu wali penjaga hukum syariat. 6. Wali Nujabah, yang setiap masa berjumlah 8 orang. 7. Wali Hawariyun, yaitu wali pembela kebenaran agama,
baik pembelaan dalam bentuk argumentasi maupun senjata. 8. Wali Raja Biyun, yaitu wali yang karomahnya muncul setiap bulan Rajab. 9. Wali Khatam, yaitu wali yang menguasai dan mengurus wilayah kekuasaan umat Islam. Nama para wali sangah: Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel atau Raden Rahmat Sunan Bonang atau Raden Mahdum Ibrahim Sunan Derajat atau Raden Kasim Syarifuddin Sunan Kudus atau Raden Jafar Sadik Sunan Giri atau Joko Samudro atau Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin atau Prabu Satmata, Sunan Kalijaga atau Raden Syahid Sunan Muria atau Raden Umar Said Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Tokoh pendahulu wali sangah. Syekh Jumadil Kubro adalah Maulana Ahmad Jumadil Kubra, Husain Jamaluddin Al-Akbar bin Ahmad Jalaluddin bin Abdillah bin Abdul Malik Asmatkan bin Alwi Amil Fakih bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Hali, Kasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Jafar Sadik bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain binti Sayyidah Fatimah Az-Zahra bin Nabi Muhammad Rasulullah. Syekh Jumadil Kubro adalah putra Husain Jamaluddin dari istrinya yang bernama Putri Selindung Bulan Putri Saadong II Putri Kelantan Tua. Tokoh ini sering disebutkan dalam berbagai babat dan cerita rakyat sebagai salah seorang pelopor penyebaran Islam di Tanah Jawa. Ia yang disebut Wali Kutub As-Sayyid Husain Jamaluddin, seorang wali Allah yang menjadi mufti dan penasehat kekhilafahan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Khalifah Mehmed I. Makamnya terdapat di beberapa tempat, yaitu di Semarang, Trowulan, atau di Desa Turgo, dekat Pelawangan, Yogyakarta. Belum diketahui yang mana yang betul-betul merupakan kuburnya. Syekh Datuk Kahfi merupakan guru dari Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Rara Santang, Syarifah Mudaim, yaitu putra dan putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran, Jawa Barat. Syekh Datuk Kahfi wafat dan dimakamkan di Gunung Jati, bersamaan dengan makam Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, Pangeran Pasarean, dan Raja-Raja Kesultanan Cirebon lainnya. Syekh Nurjati adalah tokoh utama penyebar agama Islam yang pertama di Cirebon. Tokoh yang lain adalah Maulana Maghribi, Pangeran Mahdum, Maulana Pangeran Panjunan, Maulana Pangeran Kejaksan, Maulana Syekh Bantah, Syekh Majagung, Maulana Syekh Lemah Abang, Baku Cirebon Pangeran Cakrabuana, dan Syarif Hidayatullah. Pada suatu ketika mereka berkumpul di Pasanggerahan Amparan Jati, di bawah pimpinan Syekh Nurjati. Mereka semua murid-murid Syekh Nurjati. Dalam sidang tersebut Syekh Nurjati berfatwa kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, sesungguhnya masih ada suatu rencana yang sesegera mungkin kita laksanakan, ialah mewujudkan atau membentuk masyarakat Islamiyah. Bagaimana pendapat para murid semuanya dan bagaimana pula caranya kita membentuk masyarakat Islamiyah itu?" Para murid dalam sidang mufakat atas rencana baik tersebut. Syarif Hidayatullah berpendapat bahwa untuk membentuk masyarakat Islam sebaiknya diadakan usaha memperbanyak tablik di pelosok dengan cara yang baik dan teratur. Pendapat ini mendapat dukungan penuh dari sidang, dan disepakati segera dilaksanakan. Sidang inilah yang menjadi dasar dibentuknya organisasi dakwah Dewan Wali Sangah. Asal-usul Wali Sangah. Teori keturunan Hadramaut. Walaupun masih ada pendapat yang menyebut Wali Sangah adalah keturunan Samarkand, Asia Tengah, Champa atau tempat lainnya, namun tampaknya tempat-tempat tersebut lebih merupakan jalur penyebaran para mubalik daripada merupakan asal-muasal mereka yang sebagian besar adalah kaum Sayyid atau Syarif.
Beberapa argumentasi yang diberikan oleh Muhammad Al-Bakir, dalam bukunya Tarikah Menuju Kebahagiaan, mendukung bahwa Wali Sanga adalah keturunan Hadramaut, Yaman. Teori keturunan Cina, Hui. Sejarawan Slamet Muljana mengundang kontroversi dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa, 1968, dengan menyatakan bahwa Wali Sanga adalah keturunan Tionghoa Muslim. Pendapat tersebut mengundang reaksi keras masyarakat yang berpendapat bahwa Wali Sanga adalah keturunan Arab Indonesia. Pemerintah Orde Baru sempat melarang terbitnya buku tersebut. Butuh rujukan. Referensi-referensi yang menyatakan dugaan bahwa Wali Sanga berasal dari atau keturunan Tionghoa sampai saat ini masih merupakan hal yang kontroversial. Referensi yang dimaksud hanya dapat diuji melalui sumber akademik yang berasal dari Slamet Muljana, yang merujuk kepada tulisan Mangaraja Onggang Parlindungan, yang kemudian merujuk kepada seseorang yang bernama Residen Potman. Namun, Residen Potman hingga sekarang belum bisa diketahui identitasnya serta kredibilitasnya sebagai sejarawan, misalnya bila dibandingkan dengan Snoek Hurgronje dan LWC van den Berg. Sejarawan Belanda masa kini yang banyak mengkaji sejarah Islam di Indonesia yaitu Martin van Bruynesen, bahkan tak pernah sekalipun menyebut nama Potman dalam buku-bukunya yang diakui sangat detail dan banyak dijadikan referensi. Salah satu ulasan atas tulisan H.J. de Graaf, Getah, Pigeaut, M.C. Wycliffe berjudul Chinese Muslims in Java in the 15th and 16th centuries adalah yang ditulis oleh Russell Jones. Di sana, ia meragukan pula tentang keberadaan seorang Potman. Bila orang itu ada dan bukan bernama lain, seharusnya dapat dengan mudah dibuktikan mengingat ceritanya yang cukup lengkap dalam tulisan Parlindungan.